Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa hal ya akhi? Baik, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Imam Mufti dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik, pada video kali ini saya akan menerangkan beberapa materi bahasa Arab untuk madrasah aliyah kelas 10 tentang tema al-musrofal baik pada rumusan KD3 dan KD4. Kita masuk ke KD3 ya. Yang pertama itu ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan oleh peserta didik. Yang pertama yaitu dari fungsi sosial, unsur bahasa, dan juga tindak tutur. Yang pertama ada fungsi sosial. Dan yang terakhir ada tindak tutur. Kita masuk ke fungsi sosial, di mana siswa-siswi harus bisa menjelaskan informasi-informasi tentang feedback. Misalkan apa saja yang berada di feedback atau di rumah, ruangan-ruangan apa saja, peralatan-peralatan apa saja, dan lain-lainnya. Siswa-siswi harus bisa menjelaskan alat tersebut gunanya buat apa, tempatnya di mana. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian pada unsur bahasanya atau gramatikalnya, peserta didik harus bisa menghafal beberapa mufradat tentang tema al-musrofal baik, di mana mufradat-mufradatnya yaitu abun, akun sohir, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, siswa-siswi juga harus bisa mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan tema at-tahiyat wa ta'aruf. Dan juga harus bisa mengubah bentuk kata kerja fi'il yang sesuai dengan domirnya. Misalkan huwa, nah itu menjadi yadribu ya. Contoh, huwa menjadi yadribu. Nah ini kalau huwa. Nah ini adalah bentuk kata kerjanya atau fi'ilnya yang dirubah dan harus sesuai dengan domir tersebut. Nah, kalau anta menjadi seribu. Nah, seperti ini ya. Kalau anta menjadi 1000. Nah, ini adalah bentuk fiil yang dirubah yang sesuai dengan domir anta. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian siswa-siswi harus bisa memahami bentuk tindak tutur ya, tentang menanyakan hubungan keluarga, dan juga harus bisa memahami dan menyatakan keinginan peserta didik tersebut. Misalkan dari dialog-dialog yang didengar atau percakapan yang langsung didengar dari siswa dan siswa yang lainnya ya. Siswa-siswi tersebut harus bisa memahaminya. Nah, itu ada di kompetensi dasar 3-nya. Kemudian lanjut pada kompetensi dasar keempat. Ini ada beberapa hal-hal yang harus dikuasai peserta didik. Karena ini pembelajaran bahasa Arab, maka siswa-siswi harus bisa menguasai 4 maharoh. Maharoh yang pertama yaitu maharotul istima. Atau yang biasa disebut keterampilan pendengaran. Kemudian yang kedua yaitu maharotul qiraah. Nah,
atau keterampilan membaca. Kemudian yang ketiga yaitu maharotul kitabah atau keterampilan dalam menulis. Nah, yang kemudian yang terakhir yaitu keterampilan dalam berbicara atau maharotul kalam. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dikuasai peserta didik. Yang pertama yaitu pada maharotul istimah. Ini ada dua yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, siswa-siswi harus bisa mengulangi bunyi kosakata dan mengungkapkan yang berkaitan dengan usroh wal baik. Nah, misalkan kotak kosakata yadribu. Nah, siswa ini harus bisa mengulanginya kembali sesuai yang diucapkan oleh guru itu. Kemudian yang kedua, siswa harus menunjukkan fakta yang ada dalam teks. Kemudian yang kedua ya, pada maharoh yang kedua yaitu maharotul qiraah atau keterampilan membaca. Di mana pada maharotul qiraah ini ada 4 yang harus diperhatikan oleh peserta didik. Yang pertama, harus bisa mengidentifikasi fakta yang ada dalam teks-teks fil bait tersebut. Kemudian menunjukkan fakta yang ada dalam teks fil bait. Terus melengkapi kalimat-kalimat dengan kata-kata yang sudah tersedia. Terus melengkapi kalimat dengan dhamir yang tersedia. Di antara contohnya yang pertama yaitu siswa-siswi harus bisa menyatakan apakah teks ini benar atau salah. Dan jika benar maka tulis dengan kata sahih dan salah menggunakan kata foto. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, maharotul kitabah, yaitu keterampilan menulis, di mana ada 3 hal-hal yang harus dikuasai peserta didik. Yang pertama, mengurutkan kata-kata yang menjadi kalimat yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, mengembangkan kalimat-kalimat yang menjadi paragraf yang utuh. Kemudian yang ketiga, menyusun teks-teks deskriptif berkaitan dengan tema bayanatus syakhsiyah. Yang mana contohnya yang pertama yaitu mengurutkan frasa dengan yang digaris bawah sebagai permulaan. Dan contoh yang kedua yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan menjadi suatu paragraf yang lengkap. Misal mata taqumu minan naumi. Nah, ini akan dilanjutkan menjadi sebuah paragraf yang lengkap dan baik dan benar. Kemudian pada maharotul yang keempat yaitu maharotul kalam atau keterampilan berbicara ya. Ada 2 yang harus diperhatikan siswa-siswi. Yang pertama yaitu melakukan dialog atau monolog berdasarkan gambar. Kemudian mendemonstrasikan tingkat tutur secara mandiri. Di mana contoh-contohnya yang pertama berbicara di depan kelas ya, berbicara di depan kelas tentang tema keluarga yang entah keluarga itu siapa aja keluarganya dan ada berapa anggota. Nah, intinya menjelaskan seputar keluarga peserta didik. Dan selain itu pada tema al-usrah wal bait juga akan menunjukkan beberapa dhamir. Nah, di mana arti dhamir itu sendiri adalah kata ganti. Dhamir ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dhamir mustatir. Dhamir mustatir artinya yang tidak nampak. Dan dhamir baris yang nampak. Nah, itu. Kemudian pada dhamir baris juga terbagi menjadi 2. Yang pertama dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Pada dhamir munfasil ada 2 mahal. Yang pertama yaitu mahrofa dan juga mahal mansub. Yang pertama pada mahal rofa. Contohnya seperti huwa huma hum. Huwa. Nah, ini di mahal rofanya.
Kemudian pada mahal nasabnya, contohnya iyahu, yahuma, yahum. Nah, ini pada mahal nasabnya. Kemudian pada dhamir mutasilnya ada 3 mahal. Yang pertama mahal rofa, yang kedua mahal nasab, dan yang terakhir mahal jar. Yang pertama pada mahal rofanya, contohnya ta'allama, ta'allamu. Nah, ini pada mahal rofanya. Kemudian pada mahal nasabnya, contohnya yu'allimuhum, yu'allimuhuma, yu'allimuhum. Nah, ini di mahal nasab. Kemudian pada mahal jarnya intaqobihim, intaqobihima, intaqobihim. Nah, ini pada mahal jarnya, mahal jar. Nah, pada mahal jarnya mana yang dijarkan dan kenapa dijarkan? Nah, yang dijarkan adalah dhamirnya ini ya. Kenapa dijarkan? Karena ada huruf jar, yaitu huruf jarnya ba. Nah, ya. Kemudian, nah ini sama ya. Nah, seperti itu. Nah, saya kira sudah ya. Ini adalah pembahasan-pembahasan yang ada dalam tema Al-Isra wal Mi'raj. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.